Belum lama ini kita mendapatkan informasi terkait dengan rencana impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan terkait dengan wacana itu, petani melakukan penolakan terhadap rencana impor beras yang akan dilakukan. Karena bagaimanapun ketika impor beras dilakukan, maka yang akan dirugikan adalah petani. Dan menurut kalangan petani bahwa saat ini kondisi beras di Indonesia masih dalam posisi cukup, sehingga dengan demikian tidak perlu untuk dilakukan impor. Bagaimana terkait dengan permasalahan hal itu? Kita akan terhubung dengan Bung Angga Hermanda. Dia adalah Ketua Bidang Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan dari Partai Buruh. Bersama Bung Angga, kita juga akan mendalami lebih jauh tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dari kedaulatan pangan dan bagaimana reforma agraria bisa diwujudkan. Kita simak videonya. Ya, polemik impor ini kan berawal dari wacana ya dari Dirut Perum Bulog ya terhadap kekurangan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Cadangan pangan pemerintah ini dinilai kurang. Kalau titik aman menurut Perum Bulog itu 1,2 juta ton. Tetapi sampai akhir tahun ini Bulog tidak sanggup menyerap dan baru sekitar 500 sampai 600 ribu ton sehingga kekurangannya harus diimpor. Nah, sementara 4 bulan lalu sekitar bulan Agustus kita mendapatkan penghargaan dari IRI, Institut Penelitian Padi Internasional yang berkantor di Filipina. Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan swasembada beras 3 tahun berturut-turut dari tahun 2019, 2020 sampai 2021. Nah, ini sangat menganehkan ketika kita dapat penghargaan swasembada beras, tapi 4 bulan kemudian sekitar bulan November Desember ini ada wacana impor karena kita khawatir tidak cukup terhadap cadangan pangan pemerintah. Gitu. Dan ini pangkalnya adalah soal data. Data di antara kementerian itu tidak sinkron, baik itu dari Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, bahkan ada badan baru yaitu Badan Pangan Nasional, serta Kementerian Pertahanan. Ini berbeda-beda data pangan kita. Gitu. Dari mulai data produksi sampai ke berapa sih jumlah konsumsi pangan kita, terkhusus misalnya berapa konsumsi beras per tahun per kapita kita. Nah, itu setiap kementerian beda-beda. Nah, ini masalah yang belum tuntas dari berperiode-periode pemerintahan. Karena itu, Partai Buruh melihat untuk menentukan kebijakan pangan tentu harus memperbaiki data. Dan jika data sudah cukup, Partai Buruh mendesak agar pemerintah ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Apabila produksi di dalam negeri cukup, itu tidak perlu impor, tidak boleh impor. Nah, tetapi jika produk yang dimaksud itu, produk pangan pokok itu tidak bisa kita produksi sendiri, dan bahkan kurang, misalnya dalam hal-hal darurat seperti misalnya bencana alam, atau seperti masalah distribusi dan lain-lain, itu tidak bisa kita pecahkan, maka diperbolehkan impor. Tetapi tetap pada intinya harus mempertimbangkan produksi dalam negeri. Dan pada saat ini kita meyakini produksi dalam negeri itu cukup. Ya, Pemprov Jawa Timur sudah menyatakan tidak perlu. Jawa Timur cukup produk pangannya. Ya, produksi pangannya cukup berasnya. Kita tanya Serikat Petani Indonesia juga sudah cukup. Diyakini bahwa produksinya cukup. Kementerian Pertanian pun membenarkan data bahwa pada saat ini produksi pangan kita cukup. Nah, itu mungkin sebagai pengantar ya, kenapa kita polemik impor ini, karena berdata dan juga soal pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Reforma agraria sebagai program Presiden Joko Widodo ya sudah 8 tahun ya, atau sewindu ini, dari mulai 2014 2 periode dijalankan tetapi tidak berhasil. Bahkan apa contoh ketidakberhasilan reforma agraria? Pemerintah membangun food estate, lumbung pangan yang dikerjasamakan dengan korporasi seperti di Kalimantan Tengah, lalu di Sumatera Utara, yang terbukti gagal. Artinya reforma agraria saat ini itu tidak dijalankan untuk meredistribusikan tanah kepada petani.
tidak didistribusikan kepada memang petani yang menggarap, petani yang memproduksi pangan, tetapi hanya sekedar sertifikasi atau legalisasi tanah. Misalnya saya punya tanah tapi belum punya sertifikat, baru punya AJB, akta jual beli atau administrasi pertanahan, lalu diberikan sertifikat, dianggaplah itu reforma agraria. Misalnya teman-teman buruh mengambil rumah di KPR, dia dapat sertifikat HGB, ya, lalu dia sertifikatkan jadi sertifikat tanah dari HGB itu, itulah disebut reforma agraria. Nah, ini yang salah kaprah. Reforma agraria yang dimaksud pemerintah saat ini lebih kepada legalisasi aset, bukan kepada redistribusi tanah, merombak struktur ketimpangan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, terutama kepada petani untuk memproduksi pangan. Nah, ini yang penting. Lumbung pangan yang dianggap oleh pemerintah saat ini melalui food estate itu juga sudah bergulir, ternyata juga gagal. Bahkan alat dan mesin pertanian food estate yang ada di Kalimantan Tengah itu mangkrak. Sehingga sebetulnya kenapa produksi padi ya saat ini tetap terjaga, produksi pangan saat ini tetap prima, itu karena keluarga petani, karena kita ini semua petani tetap teguh terhadap produksi pangan. Nah, indikator yang mudah misalnya kalau di teman-teman buruh itu kan UMP atau UMR ya, upah minimum lah. Kalau di petani itu kita menuntut bagaimana harga pembelian pemerintah terhadap hasil panen kami. Nah, kalau dulu itu disebutnya harga dasar. Jadi harga dasar itu berlaku di seluruh Nusantara ini, di senasional harga dasar. Misalnya harga padi dihargai 5.000, maka dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu 5.000 per kilo. Nah, sekarang tidak. Harga dasar berganti jadi harga pembelian pemerintah. Nah, harga pembelian pemerintah ini yang beli hanya Bulog. Dan itu pun harganya cuma 4.200 untuk gabah kering panen. Nah, kita menuntut agar seluruh Indonesia itu ada harga dasar, harga pangan, balik lagi ke harga dasar jagung berapa per kilonya, maka siapapun yang membelinya, baik itu koperasi, pasar, tengkulak maupun siapapun, itu harus sesuai dengan harga dasar ya. Dan ini juga sebetulnya sudah ada perlindungan di konsumen, makanya ada harga eceran tertinggi. Nah, Indonesia ini kan harga dasarnya harus dijamin, harga tertingginya untuk konsumen dijamin, untuk produsennya, untuk petani dijamin harga dasar, harga eceran tertingginya untuk konsumen juga harus dijamin, agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh pasar. Ini yang kita kritik. Dan mengenai kesejahteraan, indikator yang dapat dilihat adalah nilai tukar petani. Nah, nilai tukar petani ini memang bukan satu-satunya acuan terhadap kesejahteraan petani, tapi bisa menjadi semacam salah satu lah yang bisa kita lihat untuk mengukur kesejahteraan petani itu. Jadi nilai tukar petani ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik setiap bulan, dan itu ada dibagi beberapa subsektor, terutama misalnya ada nilai tukar petani subsektor tanaman pangan. Nah, NTP ini adalah perbandingan indeks yang harga yang diterima petani dari menjual hasil panennya dibandingkan dengan indeks harga yang dibeli petani. Artinya petani mengeluarkan hasil panennya itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, angka yang impas itu 100. Kalau NTP-nya 100 berarti hasil panen petani dengan biaya hidup itu impas. Artinya tidak untung, tidak rugi, impas. Nah, tapi kalau NTP di bawah 100 itu petani rugi. Nah, saat ini nilai tukar petani untuk subsektor tanaman pangan di akhir-akhir tahun ini sudah hampir 3 tahun ini selalu di bawah 100. Adapun kenaikan itu hanya sedikit, dan bulan terakhir ini bulan November itu pas-pasan 100, Bung Kahar. Jadi saat ini kesejahteraan petani ini tetap tidak naik, bahkan impas, bahkan cenderung merugi gitu, karena NTP-nya di bawah 100. Kita tahu inflasi. Kenapa teman-teman buruh menuntut UMR naik 13%? Karena inflasinya juga naik hampir sekitar segitu. Tapi bagi petani, inflasi naik, harga pembelian pemerintah tetap sama,
harga hasil panennya diserahkan ke pasar. Nah, ini yang menuntut tuntutan bagi kami bahwa harus ada jaminan itu harga dasar agar kita berproduksi menanam hasil panennya itu dapat dijamin. Dan ini menjadi polemik, impor pangan ini atau impor beras ini menjadi polemik karena kami meyakini produksi kami tetap stabil dan justru tidak memerlukan impor. Karena kalau impor datang, harga beras dan harga gabah kami hancur pasti itu, Bang. Jangankan datang ya, isunya aja ini udah 2 minggu ini anjlok nih harga kita bahkan di bawah harga pembelian pemerintah. Petani kita di Jawa Timur ya, petani padi kita di Jawa Timur itu jatuh, anggota kita jatuh harganya karena baru isu saja soal impor ini belum direalisasikan. Pertama soal subsidi pupuk itu subsidinya input. Jadi yang disubsidi bukan petaninya sebetulnya, tapi BUMN pupuknya atau perusahaan pupuk swastanya ya, gitu ya yang disubsidi. Nah, jadi APBN itu mengalir ke sana bukan mengalir kepada si kita petani sebagai produsen pangan gitu. Jadi akhirnya masalah distribusi, masalah masalah bahan baku karena misalnya situasi global perang Rusia Ukraina, karena misalnya salah satu bahan baku pembuatan pupuk kita berasal dari Eropa misalnya. Nah, soal-soal itu akhirnya jadi kenaikan harga pupuk dan juga kelangkaan pupuk di lapangan. Padahal kita mendorong agar subsidinya itu output, subsidinya itu hasil panen. Inputnya bagaimana? Pupuk, benih, pestisidanya kita buat sendiri petani. Karena kalau kita ingat saat Republik ini baru merdeka, itu pupuk, pestisida, dan benihnya itu kita buat sendiri petani. Kalau saya tanya kakek saya, dulu benihnya gimana? Buat sendiri. Pupuknya gimana? Buat sendiri. Dari apa bahannya? Dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi pupuknya tidak beli, benihnya tidak beli, tapi negara mensubsidi output hasil panennya. Itulah yang ditawarkan oleh Partai Buruh, dan juga konsep pembangunan pertanian yaitu yang lebih besar yakni dengan kedaulatan pangan. Kenapa terjadi polemik impor? Kenapa misalnya kesejahteraan petani tidak meningkat? Terkhusus misalnya tanaman pangan yang tadi NTP-nya hanya sekitar 100 kondisinya. Ini karena pembangunan pertanian kita masih mengacu kepada ketahanan pangan. Nah, apa beda ketahanan dan kedaulatan pangan? Ketahanan pangan itu hanya memastikan setidaknya pangan itu tersedia di meja makan tanpa memikirkan apakah manusia atau orang yang ada di meja makan itu bisa mengakses pangan yang ada di meja ini, atau dari mana pangan itu berasal dan juga bagaimana produksinya, apakah si produsennya petani itu punya tanah atau tidak. Nah, ketahanan pangan tidak berpikir atau tidak memikirkan sepanjang itu. Yang penting ketahanan pangan itu, yang penting ada pangan itu di meja makan. Itu mau dapat dari impor, dari produksi dalam negeri, tidak peduli. Itu. Nah, sementara kedaulatan pangan itu lebih komprehensif dan lebih berpihak kepada produsen pangan, yaitu petani. Gitu. Jadi kedaulatan pangan ini lebih luas karena dia memastikan pangan itu tersedia di meja makan, lalu memastikan akses terhadap pangan itu oleh konsumen, dan bahkan juga memastikan si petani ini harus punya tanah, harus memiliki memiliki keadilan terhadap produksi pangannya melalui pertanian agroekologi, pertanian alami begitu, dan juga termasuk dari segi distribusi, ekonominya dijamin, harganya dijamin, sehingga kedaulatan pangan menjadi konsep besar. Dan ini yang penting, kedaulatan pangan ini menjadi mandat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Jadi udah agenda negara kedaulatan pangan. Bahkan Presiden Jokowi, pemerintahan saat ini sudah memandatkan kedaulatan pangan itu dalam Nawacita, visi Nawacita, 9 program prioritas periode pertama. Dan kedaulatan pangan muncul lagi di visi Indonesia Maju periode ini. Hanya saja memang implementasi. Secara konsep negara, konsep pemerintahan di RPJMN itu udah ada, tinggal dijalankan, tetapi memang masalahnya di implementasi. Nah, mengenai industri pertanian, memang bagaimanapun situasinya ya saat ini pandemi, setelah pandemi COVID ini, dan juga
permasalahan global yang saat ini terjadi, resesi dan lain-lain, kita perlu melihat bahwa memang PDB kita ditopang oleh sektor pertanian yang tertinggi gitu ya. Jadi di tengah industri menurun, di tengah manufaktur menurun ya, dan lain-lain menurun sektor-sektor perekonomian kita, tetapi pertanian tetap menopang perekonomian bangsa, meskipun misalnya itu berasal dari ekspor minyak sawit, ekspor CPO ya, ekspor karet ya, memang masih kepada ekspor, belum belum perputaran ekonomi dalam negeri. Tapi yang penting adalah kita harus melihat bahwa pertanian ini tetap menjadi penopang ekonomi Indonesia, Bung Farhan. Bagi Partai Buruh ya, impor ekspor dan polemik saat ini yang terjadi itu karena kita tidak menghitung cadangan pangan nasional kita ya. Kementerian Pertahanan punya hitungan sendiri, Kementerian Pertanian punya perhitungan sendiri, itu tetap muaranya kepada data ya. Jadi kita harus punya cadangan pangan nasional yang terperinci. Jangan-jangan misalnya padi gabah kita ada di korporasi besar kan, atau di perusahaan besar. Jangan-jangan ya, karena belajar dari minyak goreng misalnya, kejadian kemarin, yang mengendalikan sepenuhnya adalah pasar gitu ya. Pemerintah negara itu tidak sanggup mengendalikan harga minyak goreng, bahkan produksi dan juga penyimpanannya. Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Jangan sampai misalnya korporasi besar itu, perusahaan-perusahaan besar bahkan transnasional itu menguasai beras kita. Biarkanlah beras ini dikuasai oleh keluarga petani, dan tetap negara yang mengatur kebijakannya terkait ini begitu. Dan tadi soal bagaimana kesejahteraan petani tapi juga bisa diterima oleh konsumen ya. Ini juga yang penting adalah bagaimana harga di tingkat kami petani itu bisa di atas misalnya nilai tukar petani kita. Kalau hitungan Partai Buruh itu NTP itu harus 125 tuh. Jadi 25% harus keuntungan dari kegiatan bertani. Jadi pemerintah harus memastikan harga dasar kami itu lebih tinggi dari biaya produksi. Lalu memastikan juga harga konsumen tidak terlalu tinggi. Gitu. Nah, karena itu Partai Buruh mengusulkan untuk menjalankan konsep pertanian, yakni kedaulatan pangan, bukan melalui ketahanan pangan, bukan melalui kemandirian pangan. Gitu. Karena kalau kita lihat misalnya penghargaan swasembada 3 tahun kemarin itu, swasembada itu apa sebetulnya? Nah, swasembada itu berdasarkan ketetapan dari FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, tahun 99, swasembada itu hanya 90% produksi dalam negeri. Itu sudah dibilang swasembada. Jadi kalau 10%-nya impor, ya tetap swasembada. Nah, kalau kita lihat data BPS 2019, 20, 21, ya kita masih tetap impor, walaupun 300.000 ton, 400.000 ton, impor beras ya, gitu ya, masih tetap impor, walaupun tidak juta-jutaan ton. Nah, itulah kenapa kita juga mengkritik swasembada juga bukan juga sebagai salah satu dari tujuan dari kami Partai Buruh. Bukan swasembada, tapi kedaulatan pangan. Bagaimana produksi pertanian dalam negeri itu dapat kita tingkatkan. Dan juga tidak hanya memproduksi pangan dalam negeri kemudian misalnya melakukan ekspor kepada negara-negara yang membutuhkan, tetapi kita juga tidak boleh menjadi pemain besar seperti sawit ini. Karena produksi sawit yang besar di Indonesia ini justru menyakiti produksi kelapa, minyak kelapa di India, petani-petani India, petani minyak bunga matahari di Eropa, minyak zaitun di Afrika. Harga mereka hancur karena minyak sawit yang terlalu murah. Nah, inilah kestabilan dan keseimbangan dunia ini yang menjadi dasar dari kedaulatan pangan begitu. Jadi Partai Buruh sebagai partai kelas pekerja tetap konsisten mendorong kedaulatan pangan yang memang berkeadilan.
tidak menyakiti masyarakat dunia yang lainnya, dan juga tetap menguatkan produksi dalam negeri. Dan ingat, kita juga tidak boleh ketergantungan terhadap produksi yang tidak dapat produksi pangan ya, yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Semisal misalnya gandum. Gandum itu kita sudah 11 juta ton per tahun impornya. Dan itu sudah menjadi ranking 1 kita, mengalahkan Mesir. 2-3 tahun lalu kita peringkat 2, tapi sekarang sudah ranking 1 sebagai importir gandum terbesar di dunia. Nah, bagaimanalah kita nanti ketika konsep kedaulatan pangan Partai Buruh ini dijalankan, kita mengkonversi itu gandum itu dengan produksi dalam negeri. Ada tepung sorghum, ada tepung mokaf dari terigu, ada tepung sagu yang berpuluh-puluh ratus-ratus tahun kita gunakan tuh tepung sagu itu. Tapi itu tidak serius menjadi konversi kita agar tidak tergantung dengan gandum. Karena itu kita Partai Buruh menguatkan kedaulatan pangan untuk keadilan dan kemakmuran kita semua.